Selamat pagi Sobat Gender Talk semua, kembali lagi di Gender Talk episode kesekian. Luar biasa. Ya, masih bersama saya yang akan memandu Gender Talk pada siang hari ini. Kebetulan di samping saya sudah ada 4 orang mahasiswi dari Universitas Gadjah Mada yang akan membagikan cerita-cerita mereka seperti itu tentang kehidupan di kampus mereka. Mungkin langsung saja bisa memperkenalkan diri dari Mbak. Perkenalkan, saya Aprilia Wijayani dari Fisipol UGM jurusan Sosiologi. Biasa dipanggil Mai. Panggil dong. Dari mana? Dari Sukoharjo. Sukoharjo. Oh, oke. Pas berarti ya. Lanjut. Halo, aku sama Nur Adi Sarjanti dari Sosiologi UGM juga. Aku dari Purworejo. Siapa nih yang dari Purworejo juga? Ada yang dari Purworejo, mana suaranya? Masnya itu dari Purworejo. Oke, April, Safa, dan Halo, aku Vira Paramita, biasa dipanggil Vira. Aku sama kayak Safa sama April dari Sosiologi Fisipol UGM. Asalnya dari Jakarta. Wiswi anak Jaksel ya. Jaksel sih. Ya? Iya, Jaksel. Oh, anak Jaksel guys. Iya, Oke, April, Safa, Vira. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Nabila Agustina, biasa dipanggil Anissa, sama juga sama teman-teman dari Prodi Sosiologi UGM Fisipol. Aku asalnya dari Magelang. Dari Magelang. Iya. Oke. Ya. April, Safa, Vira, sama Anissa. Mohon maaf, ini saya ulang soalnya ingatan jangka pendek saya sangat buruk, terutama nama-nama. Baiklah. Kita mau ngobrol-ngobrol apa? Oh ya, ini kalian semua semester berapa sekarang? 6. Kita 6, Mbak Aku 8. Oh, Ini beda angkatan. ini angkatan 2021, Mbaknya angkatan 2020, ya. Mereka angkatan 2022. Semester 6, semester 8. 8. Ini semua pada ikut organisasi nggak di kampus? Ikut. Nah, kalau April ikut apa? Lima. 5 sosiologi ya? Oh, kalau Aku juga. oh, Mbak Nisa? Juga. Oh, oke. Berarti ini semua ikut di organisasi ya? Kalau selain itu ada ikut organisasi lain? Paling ke panitiaan tingkat universitas. Oh, Jadi ada acara kampus. nah ini menarik karena podcast ini kan Gender Talk, jadi kita akan membahas soal sebagai kalian sebelumnya di SMA atau di SMP itu ikut organisasi juga nggak? Atau baru di kampus loh? Paling kalau SMP, SMA gitu ya ekskul sih. Kalau aku dulu pernah OSIS sih. Oh, Iya, asik. OSIS Iya. juga. Jadi emang terbiasa apa ya, berkegiatan kelompok gitu ya Iya. di organisasi. Nah kalau kalian ini melihat mungkin di kampus langsung itu masih ada nggak sih diskriminasi yang dirasakan oleh kalian sebagai mahasiswi perempuan gitu dalam organisasi? Mungkin dari Mbak Anissa dulu ya. lebih singkat. Kalau saya rasa diskriminasi di kampus itu udah nggak ada ya, udah jarang, soalnya semua perempuan laki-laki kedudukannya setara di mata kampus juga. Maksudnya mungkin bisa kita- Oke. Kemudian juga soal kepemimpinan di organisasi gitu. Saya melihat juga tidak ada diskriminasi, soalnya perempuan di angkatan saya juga ada yang jadi pemimpin hima gitu. Atau kepanitiaan lain gitu. Kalau mungkin dari Safa gimana pendapatnya? Kalau dari aku pribadi
yang juga baru demis kemarin Iya. sedikit melihat ya Mas. Jadi kemarin itu kebetulan di periodeku itu yang mimpin tuh perempuan. Nah di situ kayak ada pergesekan karena dari periode sebelumnya itu tuh kebanyakan laki-laki dan mulai dari periode ini kita mulai perempuan. Nah mungkin dari kayak angkatan-angkatan atas tuh kayak masih apa ya, kurang gitu, kayak mungkin kayak sedikit kurang percaya. Iya, ini kayak dapat info langsung gitu. Ada yang bilang kok bisa cewek sih, padahal kandidatnya ada yang cowok gitu. Jadi kayak itu penemuan baru hal itu. Jadi kayak penemuan baru pemimpin perempuan di Hima ini. Itu sih, dan bukan cuma itu, kayak sekretaris aja dari tahun ke tahun itu pasti perempuan, gak pernah laki-laki. Dan kemarin tuh kayak saya tuh kayak denger sekilas itu ada yang mau apa ya, yang magang tuh cowok tapi nggak tahu deh ini jadi cowok atau cewek ini sekretarisnya. Oh, oke. Jadi berarti kalian periode ya ini dari April sampai sama Ira, periode ininya Himanya. Ya, cuma beda jabatan aja mungkin. Oh, jadi kalian dengar juga itu ada apa? Ada gesekan antara mungkin senior ya yang mungkin kurang setuju kalau ada pemimpin di Himanya itu cewek. Kalian dengar nggak ada isu-isu? Oh. Kalau Vira tahu nggak ada isu seperti itu? Kalau aku bukan dengar secara jelas sih, cuman kayak angkatan atas tuh mungkin karena calon yang cowok kemarin itu emang anak apa ya istilahnya basisnya inilah angkatan, jadi kayak dia di support banget sama angkatan atas gitu. Sedangkan yang perempuan ini itu lebih banyak suaranya dari angkatan kita yang emang dominannya tuh anak-anak cewek lah. Jadi circle-nya dia sama mungkin dari omongan ke omongan tuh supportnya yang ke si cewek ini dibanding mungkin si cowok. Terlepas dari ngelihat kinerjanya juga sih, tetap dari track recordnya juga, cara dia bekerja dari kepanitiaan dia sebelumnya atau organisasi dia sebelumnya, itu juga dipertimbangin sih. Kalau dari tempatnya Mbak Anissa waktu dulu saya juga ikut di mahasiswa. Iya. Nah, yang namanya apa? KMS, Keluarga Mahasiswa Susulit. Keluarga Mahasiswa Susulit. Dulu saya tak. Kayak mahasiswa pembangunan sosial dan kesehatan. SDK ya? Iya, PSDK. Tapi belum sampai komatri. Tahu nggak komatri? Belum kan PSDK namanya sosial. Oh iya. Iya. Nah, tadi kan dikatakan ada ini ya, ada gesekan gitu. Nah, bentuknya apa sih kalau boleh tahu? Apakah cuma dari verbal doang atau seperti apa? Nanti bisa. Kalau dari aku pribadi sih cuman kayak selentingan gitu di belakang, nggak yang sampai menyerang secara langsung ke orangnya gitu, nggak. Jadi cuman kayak ya ngomong-ngomong bisik-bisik ya, kayak ini aku ngomong sama April nih, kok saya dia kayak gini kayak gitu doang, nggak yang langsung ngejudge langsung depannya gitu kan. Berarti nggak sampai apa ya, kan nggak tahu sih kalau di pemilihan di kampus tuh bisa ini nggak sih, bisa kayak mengajukan apa ya, keberatan gitu, misal kalau kita ternyata nggak setuju dengan hasilnya gitu, ada nggak sih apa ya mekanisme kayak gitu? Ada ya? Kalau kita sistemnya bukan voting atau yang lewat ini sih pemilihan ketua umum, kita lewat musyawarah besar. Oh, berarti di musyawarah itu panas ya berarti? Panas, makanya. Makanya ketika calon yang satu dan kedua udah menyampaikan visi misinya, sistemnya itu mereka disuruh keluar baru kita diskusi yang di dalam ruangan. Jadi banyak perdebatan lah di sana terjadi. Makanya lumayan lama sih itu musyawarah besar. Biasanya malam tuh sampai dini hari. Iya. Dari pagi sih biasanya sampai maghrib biasanya ya. Oh, iya. Jadi cukup lama. Berarti bisa dibilang kalian berhasil mempertahankan argumentasi bahwa
pemimpin yang kalian. Berarti kan kalian hitungannya dari memilih yang apa namanya bahasa apa sih yang kalian pilih? Itu boleh Oh nggak tahu nih. Ya, Mbak itu. Mereka kan berhasil mempertahankan argumen itu dan akhirnya sampai Mbaknya itu jadi pemimpin gitu. Itu kan suatu prestasi yang luar biasa, kita kasih tepuk tangan. Karena bisa apa ya? Kan biasanya nggak tahu sih kalau di masyarakat tuh kadang perempuan sendiri itu apa ya untuk akhirnya mau menjadi pemimpin aja itu ragu-ragu gitu loh. Iya kan, terus apalagi ketika mereka diajak ayo untuk kamu bersuara itu kadang emang suara saya dianggap gitu kan, ya emang suara saya ini kurang percaya diri menurut kata April gitu. Dan teman-teman di sini membuktikan bahwa mereka ini berhasil nih akhirnya mempertahankan argumentasi mereka dan akhirnya bisa berhasil untuk mengusung pimpinan yang mereka pilih karena bukan karena gendernya juga perempuan ya, tapi memang karena kalian melihat visi dan misinya gitu. Dan akhirnya tidak melihat baik laki-laki maupun perempuan. Mungkin kalian melihat mbaknya yang ini lebih punya visi dan misi yang bisa membangun KMS ke depannya gitu. Jadi kalian pilih itu dan kalian berhasil mempertahankan argumen itu dan akhirnya memenangkan pemilihan. Itu tentang sekali lagi buat teman-teman biasa kita bisa membayangkan itu seberapa panas diskusinya sampai bisa seperti itu ya. Kita juga serunya itu ketika kita diperbolehkan tiap orang untuk menguatkan dan Masih apa ya plus minusnya dari iya. Jadi ketika mungkin yang satu lagi menguatkan calon yang satu, sedangkan saya pengen mendukung yang dua ini, saya bisa melemahkan yang calon satu ini dan menguatkan yang calon kedua itu. Jadi bisa kayak apa ya? Saya saut-sautan gitu ya. Iya, jadi bisa bilang yang satu ini sebelumnya kepanitiaan sebelumnya ada miskom bla 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 gitu. Itu kan melemahkan. Menarik sekali sebenarnya diskusi di kalau di tempat lain kayak gitu juga ya pakai musyawarah. Nah saya ingat tuh kalau di tempatku dulu tuh pakai voting di kampus itu kalau di angkatanku ya. Ternyata kalau dari di KMS tuh dari dulu musyawarah atau ada sempat voting? Musyawarah karena namanya keluarga, jadi pengen musyawarah. Kecuali sama kayak korps tuh biasanya pemilu gitu. Oh iya sih. Keluarga tapi voting. Tapi ya sistem MUBES atau musyawarah besar ini ada plus minusnya sih Mas. Apa tuh plusnya? Ya mungkin plusnya jadi benar-benar dapat suara dari banyak orang gitu. Jadi kalau misalnya ada kritik apa di orang ini, nggak serak apa di orang ini, langsung diomongin secara jelas detail gitu, juga diomongin soal plusnya dia juga. Tapi kalau minusnya mungkin soal waktu. Jadi kita kemarin itu sempat nggak ada dapat nih ini pasangan mana yang unggul karena kan masing-masing ada kelemahan kekuatannya kan. Jadi kita stuck di sana. Terus sempat kayak ini gimana ya biar gimana caranya tetap dapat satu jadi ketua gitu KMS satu. Akhirnya ya waktu yang bikin lama gitu. Tiba-tiba udah maghrib aja. Sedangkan kita tuh masih nggak yakin ini kalau yang pasangan yang nomor satu ini bener jadi KMS satu atau enggak gitu sih soal waktu. Kalau diskusi kekurangannya itu ya karena menyatukan banyak pikiran itu butuh waktu ya. Kalau kalian kan udah memilih terus berarti kan udah selesai ya kalau masa kepemimpinannya ya. Nah menurut kalian ini enggak puas nggak dengan masa kepemimpinannya Mbaknya ini dari aku itu sebagai untuk masuk nama tadi ya? Puas sih ya, puas nggak puas. Iya oke apa? Tapi ya sebagai cewek pemimpin itu juga udah bagus. Dia bisa mengkoordinir teman-temannya. Tapi mungkin nggak puasnya itu ada di dia tiba-tiba menghilang.
kayak kurang tanggung jawab. Jadi ada plus minusnya gitu ya. Jadi atau sih mungkin tuh dia menghilangnya kenapa? Karena emang lagi butuh waktu sendiri ada kalau dari siapa sendiri? Kalau dari aku pribadi ya kan kebetulan juga PH sekretaris, jadi aku jauh lebih banyak waktu sama ketuanya ini dibanding April. Iya. Nah, kalau di aku sama Vira kan sekretaris sama bendahara itu enggak ngilang ya, jujur enggak ngilang. Cuman emang yang ngilang itu si wakilnya malah. Nah, mungkin di situ si ketuanya agak bring up gitu kan, tinggal oleh wakilnya gitu. Suaminya. Overall sih buat tugas kalau dari teman-teman PH khususnya aku itu aman sih ke KMS 1 ini. Jadi aman. Dia juga kalau ngasih informasi kalau ngasih informasi suka kayak mendadak tapi detail. Tapi kalau dari bendahara sendiri gimana? Ya kurang lebih ya tetap ada plus minus sih. Plusnya mungkin dia kayak bener kata April udah mau jadi mimpin dan ngurus 89 plus anak itu aja udah suatu tugas yang besar gitu. Dan dia pun juga nyalon juga nggak ada persiapan yang banyak, jadi kayak tiba-tiba dan butuh kesiapan juga, itu patut diapresiasi. Tapi ya tetap aja ada kekurangan di KMS 1 ini, mulai dari koordinasi mungkin, komunikasi, atau ya soal mungkin dia soal emosional sih. Jadi kayak dia agak lebih bisa emosional terus ngebawa di PH itu jadi lebih emosional juga gitu. Jadi keikut gitu. Padahal kan mungkin dia bisa bisa diolah dulu gitu emosionalnya. Jadi kita pembawaannya lebih enak gitu. Terus juga mungkin karena burnoutnya yang tadi Salva bilang, mungkin karena ada masalah drama-drama kecil juga kan di organisasi kan, itu juga wajar. Dan kemarin tuh sempat ada drama yang bukan dibilang kecil juga soal dia dan wakil dan PH juga sih. Jadi mungkin dia burnoutnya di sana. Jadi ngaruh ke komunikasi, koordinasi dan lain-lain. Kalau dari Mbak Anissa sendiri sebagai mahasiswa sosiologi yang sempat berada di bawah di bawah masa penjabatan mereka gitu kan, kan? Ada nggak Mbak hal-hal yang mungkin Mbak rasakan gitu? Karena kan berarti ini semenjak Mbak Anissa jadi mahasiswa ini baru pertama kali ketua KMS ini perempuan. Ya. Ada perbedaan nggak Pak yang Mbak rasakan? Kalau di angkatan aku dulu wakilnya juga perempuan, jadi koordinasinya ke teman-teman tuh juga bisa berjalan dengan baik gitu. Tapi kalau masalah-masalahnya itu mungkin koordinasinya ya sama teman-teman ketua sama anggota-anggota lain. Jadi kayak koordinasinya kurang, jadi agak susah buat kalau ngeklopin gitu loh. Iya, bondingnya. Masalah komunikasi berarti memang mungkin bisa digarisbawahi, memang komunikasi ini sebenarnya bukan melekat ke gender tertentu, maksudnya emang umum aja gitu kan, wajar di sebuah organisasi ada terjadi miskomunikasi gitu. Dan karena memang juga masih belajar juga ya, kita kan justru masuk ke organisasi emang tujuannya kan belajar, jadi emang tidak tahu apa sih problem-problem yang ada di dalam organisasi. Kan beda ya pasti di organisasi di SMP, di SMA, sekarang di kuliah apalagi pasti punya problem yang berbeda. Tapi kan tidak artinya menutup kemungkinan bahwa ya tadi sebenarnya perempuan juga sebenarnya bisa memimpin gitu, terlepas dari apa banyak hal yang juga harus diperbaiki, tapi pasti bisa gitu perempuan itu memimpin dan tidak perlu diragukan kredibilitasnya gitu hanya karena dia perempuan. Ya, karena waktu sudah menunjukkan waktu sekian, mungkin bisa kita closing statement dari masing-masing dari teman-teman, dari Mbak Anissa dulu sekarang. Tentang ini ya
ya apa mungkin harapan dan juga pesan-pesan Mbak Lisa untuk mungkin pemimpin perempuan yang ke depannya mungkin entah di KMS atau mungkin di tempat lain. Ya, mungkin harapan dari saya semoga perempuan-perempuan di Indonesia dapat kesempatan yang sama untuk jadi pemimpin. Kemudian kita juga nggak bisa melihat sesuatu dari gender atau perbedaan yang kita miliki, tapi kita lihat visi misi, kinerja dan kredibilitas kita yang miliki gitu. Terus gimana? Kalau aku mungkin harapan untuk KMS dulu mungkin ya, dari lingkup yang kecil dulu. Jadi semoga di KMS yang kabinet selanjutnya yang aku tahu itu juga pemimpinnya dari cewek juga, walaupun dia tuh ada pemikiran bahwa butuh ada representasi dari cowok juga. Jadi kayak semoga aku bisa support terus KMS dari bendahara sebelumnya yang terus aku kasih pelatihan. Terus untuk kurang lebih sama kayak Mbak Anissa, semoga untuk dari lingkup KMS, dari organisasi kita bisa belajar ke dunia kerja juga nanti untuk perempuan lebih bisa grow up sebagai pemimpin, atau nggak perlu jadi pemimpin juga nggak apa-apa, yang penting untuk kerja dan tanggung jawab juga udah harus diselesaikan. Gitu. Dari Kalau dari aku, semoga sih para perempuan, semua perempuan jangan pernah merasa rendah, jangan pernah ngerasa kalau kamu tuh nggak pantas, karena semua perempuan itu punya setara ya setara dengan cowok itu sama. Jadi jangan pernah ngerasa kamu tuh paling rendah. Dan untuk laki-laki jangan pernah merasa aku akan posisinya selalu di atas, karena pada dasarnya perempuan dan laki-laki itu sejajar dan sama. dari April. Untuk perempuan-perempuan semua, semoga tidak lagi takut, berani dan tampil percaya diri, bersaing sehingga mengungkapkan pendapatnya, ataupun di dunia politik ataupun di kepemimpinan apapun itu, terus berani berjuang menyuarakan aspirasinya. Nggak perlu takut, nggak perlu rendah diri kepada laki-laki. Terima kasih, kita akan beri tepuk tangan untuk sampai pada siang hari ini. Baik, setelah sampailah kita pada ujung waktu di acara Gender Talk. Terima kasih untuk teman-teman Mbak Nisa, Mbak Fira, Mbak Safa dan juga Mbak April sudah membagikan cerita-cerita mereka. Terima kasih juga untuk sobat Gender Talk yang ada di rumah. Kita bertemu di Gender Talk selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.